Tolong ya izin Pak pimpinan. Yang lain tolong dengarkan, jangan bisik-bisik sendiri. Maaf saya Pak Haikal ya. Perhatikan ini. Perhatikan apa yang disampaikan Pak Wahid itu. Dicatat, ditindaklanjuti. Dari bulan Juni loh itu. Selanjutnya Pak Wahid kami persilakan. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati. Yang kami hormati mitra kita BPJA Pak Haikal bersama jajarannya. Saya tadi ikut rapat ya mengenai BPJS dengan beberapa komisi gabungan. Alhamdulillah saya masih bisa mengikuti kegiatan rapat ini. Kebetulan saya tadi malam memang lagi kan Pak Ketua, lagi mudah-mudahan besok sempat ketemu Bapak Haikal. Karena terus terang ada persoalan yang mau saya sampaikan dan kebetulan itu di dapil saya. Jadi saya itu malu terkait dengan kegiatan sosialisasi halal yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kudus ya tahun 2025. Jadi yang datang waktu itu langsung Babe Haikal sendiri. Iya, Babe waktu itu sampai di Kudus, ajak makan soto, habis itu langsung ke Pendopo. Dan waktu itu banyak UMKM yang datang. Ya, bahkan UMKM itu memberikan contoh makanan-makanan ya. Yang waktu itu Bapak Haikal sendiri ada seorang warga China yang memberikan contoh makanan karena dia mengurus halal ini agak susah. Ya, tapi Bapak Haikal sendiri mengatakan pokoknya kalau halal kasih sertifikat halal. Ada seorang yang membawa contoh, kebetulan waktu itu Bapak Haikal tak kasih, tidak berkenan, yaitu ayam goreng. Ayam goreng di Kudus, namanya ayam goreng Kliwon, Bukas Mini itu sangat terkenal. Tidak hanya terkenal di Kudus saja, di Pantura terkenal. Orang Jakarta sendiri banyak yang makan di situ. Memberikan satu contoh. Dia ngurus sertifikat halal, sudah berbagai macam cara, bahkan sampai jutaan dia lakukan. Tapi tidak kunjung datang sertifikat halal. Bahkan saya kebetulan punya nomor teleponnya, ya. Saya tanya, apakah sertifikat halal sudah diterima? Sampai sekarang, terima kasih Pak Wahid, belum sampai ke saya. Ya 2025 Pak. Ya, ini, ya, bahwa ini disampaikan, saya tanya gini, Bapak, ini terus terang ini kaitannya dengan anggaran minta 10 triliun untuk sosialisasi halal, macam-macam sertifikat halal, ya kan? Saya tanya, mohon informasi apakah sertifikat halal dari pertemuan di kantor Bupati Kudus dengan UMKM sudah diterima apa belum? Dari saya Pak Wahid, Wakil Ketua Komisi 8. Nanti jam 10 aku mau rapat dengan Ketua Badan Halal. Dia jawab ada yang belum, ada yang sudah. Saya beliau sampaikan, Ibu Dian Ardianto yang kami hormati, disampaikan dengan hormat bahwa kami lembaga pendamping proses produk halal LP3H UIN Sunan Kudus telah melakukan pemetaan kepada pelaku usaha UMKM yang telah mengikuti sosialisasi sertifikat halal produk halal
yang diselenggarakan oleh anggota DPR RI Komisi 8 bekerja sama dengan BPJPH RI dan Pemkab Kabupaten Kudus pada Selasa 17 Juni 2025 bertempat di Pendopo Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil pemetaan kami atas bahan dan proses prosedur yang mengacu kepada undang-undang regulasi berlaku pada terdaftar 14 PU UMKM yang prosesnya sertifikat halal harus melalui jalur regulasi, harus reguler atau berbayar. Kami juga sudah melakukan perbincangan dengan utusan BPJPH RI, Ibu Tati perwakilan Pemkab dan Pak Saudi sekaligus Kemenak Kabupaten Kudus. Jadi Pak, ini sampai sekarang ini yang belum mendapatkan ya sertifikat halal yaitu Ibu Saminah Soto Kudus, Ibu Sutarni ayam goreng yang tadi disampaikan itu, Ibu Sunarti ayam kasmini ini juga yang sampaikan, Ibu Susana tahu bakso, Bapak Arif Sutiono sop kambing, Bapak Abdurrahman sate ayam Madura, Ibu Lila Rodami ayam bakso, Bapak Soeharto ayam goreng tepung, Bapak Yunial, ini sampai ada sekitar 14 Pak, sampai yang belum dapat sertifikat halal. Nah, maksud saya gini Pak, Bapak Sekal, ini Tolong ya izin Pak pimpinan, yang lain tolong dengarkan, jangan bisik-bisik sendiri. Maaf saya Pak Haikal ya. Perhatikan ini. Perhatikan apa yang disampaikan Pak Wahid itu. Dicatat, ditindaklanjuti. Dari bulan Juni loh itu. Silakan teruskan Pak Wahid. Ya, terima kasih pimpinan. Jadi saya kekhawatiran kami Komisi 8 ini diajak sosialisasi pakai anggaran pemerintah, anggaran negara. Tapi terus terang kalau pelaksanaan seperti ini terutama yang gratis ya, sudah pada waktu itu anggaran sekitar berapa? Gratis 1 miliar ya Pak. Untuk sertifikat sertifikat halal berapa waktu itu Pak? Ada berapa dulu itu? 1 juta sertifikat halal. 1 juta sertifikat halal apakah sudah bisa apakah benar-benar terlaksana apa tidak? Kami ini turun Pak, bawa ke lapangan. Tapi ternyata tidak ada prosesnya, tidak lanjutnya. Kami turun ke lapangan lagi kalau mau sosialisasi dikatakan bohong-bohongan Pak. Baiklah. Jadi tidak ada kepercayaan pada masyarakat terhadap kami. Itu loh Pak. Kami mohonlah Bapak Haikal, ini yang perubahan dengan pemerintah Pak Prabowo dengan Bapak dikasih tugas ya. Jadi seperti ini, seriuslah mengenai masalah ini. Terutama yang kerjasama dengan daerah-daerah. Ini jangan sampai kalau ini nanti Bapak minta anggaran segede ini, ya kan? Kita ada sosialisasi, nggak diterima masyarakat, bohong lagi ini datang pembohong datang lagi kan begitu, itu loh Pak. Tolong Pak Haikal ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahid. Sebenarnya kita itu udah pengen enak tuh, ya pelan-pelan tapi tuntas gitu loh. Tapi kalau pelan-pelan nggak tuntas ya kita juga jadinya nadanya tinggi kalau rapat. Ini kan Pak Wahid ini kan Wakil Ketua Komisi 8 Pak, mengadakan acara sosialisasi dan Pak Haikal juga datang, UMKM diundang, ditindaklanjuti tidak tuntas. Nah sekarang saya mau nanya Pak Haikal, yang ngurus sertifikasi halal itu ada nggak di sini? Mana deputi satunya? Mana deputi 2? Dengar ya Pak ya. Bapak aslinya mana Pak? Kuningan. Nah, tolong nih deputi 2. Perhatikan. Ditindaklanjuti. Ya jangan katakanlah kita rapatnya bertegangan Pak. Enggak baik.
Karena Pak Wahid ini dari Gerindra loh Pak. Ya, beliau ini dari the ruling party Pak. The ruling party aja nggak kalian urus. Bagaimana kita-kita? Ya kan gitu ya. Jadi harus tuntas ya itu. Apalagi 1 juta sertifikasi dibiayai oleh APBN kan? Ya. Iya. Saya jawab. Ya, itu apa diperhatikan. Dan Pak Haikal jangan, Pak Haikal kan bukan birokrat ya. Ya betul ya. Dulu Pak, udah lama. Dulu birokrat, sekarang kan sudah ya ini kan political appointee kan jabatan Bapak itu. Nah jadi mohon diperhatikan. Baik. Karena saya ada trauma dengan kalangan birokrat, apalagi dalam rapat. Karena dianggap kalau menjawab pertanyaan anggota DPR dianggap sudah bekerja. Padahal bukan begitu. Makanya namanya eksekutif, executing. Jadi birokrat itu bukan dianggap selesai kalau sudah jawab pertanyaan dari para anggota dewan, enggak. Ditindaklanjuti. Makanya namanya eksekutif. Begitu Pak Haikal. Baik. Ya, jadi ke depan jangan lagi ada yang hal-hal yang semestinya sudah tuntas. Ini bulan Juni, Agustus, ya, udah berapa tuh? Udah setengah tahun ya? 8 bulan, Pak. Dari 100 yang hadir. 8 bulan tuh. Ya. Pak Deputi 2 ya, ditindaklanjuti. Saya kira itu saya jadi nggak bertanya, Pak. Baik. Ya, karena kalau saya bertanya nanti menimbulkan hal-hal yang saya mau menahan diri dulu deh. Ya, karena saya pengennya pelan-pelan tapi bisa terselesaikan semua. Baik. Tolong dijawab, Pak. Baik. Ya, Pak Haikal yang terhormat. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 11 pimpinan dan anggota yang bertanya. Saya menjawab satu persatu. Dari awal Pak Hasan Basri. Diawali dengan beredarnya Mr. Donald Trump yang mengatakan lebih baik dicabut saja. Saya katakan itu hoax karena konferensi pers yang dilakukan oleh USTR dan USDR, United States Department of Agriculture dan Trade juga menyatakan bahwa mereka menyetujui dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh BPJPH resmi. Dan kami tegaskan kembali itu adalah konferensi pers yang disampaikan oleh staf USDA, namanya Ibu Lisa. Dan juga kami telah berjumpa dengan 82 pengusaha di Hotel Grand Hyatt yang diwakili oleh siapa namanya? Jabatannya itu wakil Kemenko Ekon lah kalau kita ya, wakilnya yang datang juga telah menyetujui Pak. Jadi mereka menyambut halal. Dan kabar itu sangat hoax karena sebenarnya Amerika telah menerapkan, nah ini ada beritanya, Amerika juga menerapkan halal sejak tahun 1974. Mereka mendirikan Ivanka, Islamic Food Ivanka, Islamic Food Nutrition Council of America. Jadi hoax. Kemudian soal SPPG pelaksanaannya, SPPG itu dilaksanakan oleh semua lembaga pelatihan keterampilan halal di tempat kami, Pak. Dan masing-masing dikunjungi daerah yang apabila terlalu jauh dilakukan dengan Zoom. Itu dilakukan semuanya dan mekanismenya berjalan. Menjawab tadi semua pertanyaan soal SPPG, kami sudah 3.168 kepala dapur sudah ikut. Dan angka ini tiap hari bertambah, Pak. Harian. Karena memang hari ini ada pelatihan, besok ada pelatihan. Dan jangan lupa untuk semuanya saya katakan target ini selesainya 2029.
bukan 2026. Jadi totalitas ini tercapai nanti 2029 harus tuntas, bukan 2026 ini harus tuntas. Jadi Pak semua Haikal, berjalan. Pak Haikal, Ya, Pak. saya mengerti itu. Tapi bulan Juni pelaksanaannya sosialisasi sampai sekarang belum ada. Belum sampai ke Pak Wahid, masih nomor 1 Pak. Nah itu yang Kalau saya mau dijawab- jadi kontradiksi Ya. apa yang Anda jelaskan itu dengan realita yang dihadapi. Saya Itulah yang kita jelaskan, pertanyakan. Pak Itu ya. masih nomor 1, nomor Pak Wahid belum. Kalau ditanyakan itu saya pindah ke Pak Wahid. Untuk Pak Wahid, target yang negara berikan itu kan 1 juta Pak. Ya, dan kami telah melampaui itu, yaitu 1.134.000. Dan orang-orang yang ikut dalam Kudus kemarin Pak, yang jumlahnya hampir 100 berapa orang, kurang lebih 160-an orang, yang 14 belum itu, mereka belum mendaftar Pak. Dari mana bisa kita lakukan? Karena prosesnya mesti mendaftar. Dan kalaupun mereka mendaftar, apabila budget yang diberikan oleh negara habis, mereka nggak bisa Pak. Jadi kenapa? Karena memang budgetnya sudah habis. Pimpinan. Kita akan bisa lakukan tahun ini, baru kita bisa mulai lagi dengan memprioritaskan. Sebentar Pak Haikal, sebentar. Interupsi ini, silakan Pak Ahmed. Pimpinan, jadi gini Pak Haikal, kalau mengatakan belum daftar, saya tidak setuju. Ini dapil saya Pak. Saya ini anggota DPR yang rajin turun ke bawah. Tiap Jumat saya kembali ke dapil Pak. Meskipun kemarin ada undangan presiden, ya, hari Jumat malam, saya Jumat, Sabtu pagi Pak, naik pesawat langsung ke Jepara Pak, menyelesaikan 4 acara Pak. Saya termasuk punya namanya joglo aspirasi Pak, menerima dari masyarakat gembel, paling bawah. Sampai namanya calon bupati, calon gubernur Pak. Karena saya pernah jadi ketua partai Pak di Jawa Tengah. Terbuka 24 jam. HP saya Pak, ini tidak pernah mati Pak, kecuali kalau naik pesawat. Jadi saya tuh sudah terima ini udah lama. Cuma saya ini lama nggak ketemu Bapak Haikal. Ya Pak. Ya. Baik. Dan saya tidak ingin seperti sampaikan oleh beliau rame-rame. Pak Babe, waktu Babe di Australia, kita pertemuan dengan staf Bapak. Rame Pak. Oh iya. Persoalan ini. Ya. Itu Babe Baik, Haikal. baik. Jadi Yap. mereka ini datang ke rumah, cerita macam-macam. Namanya ayam goreng itu Pak. Yang nanya Kasmini Pak. Kliwon. Kliwon Pak. Mana Kliwon? Itu Pak langganan saya. Baik. Kadang-kadang saya ngajak pengurus masjid tak aja, keluarga tak aja. Kalau saya lagi di dapil Pak. Baik Pak. Jadi kalau ini mengatakan tidak daftar enggak, mereka sudah daftar. Mereka yang lain juga sudah daftar Pak. Betul. Baik Pak. Itu loh Pak. Nah. Terima kasih pimpinan. Baik. Oke, saya kira clear Pak Haikal ya. Tolong ditindaklanjuti Pak. Ya. Saya harus clearkan dulu Pak. Ya, Izin. artinya ditindaklanjuti dengan aparat Deputi 2 dikejar nih sampai tuntas ya. Izin, Oke, izin. Pak Haikal ya. Supaya memahami mekanisme izin. Kami bisa melakukan kalau masuk ke dalam sistem si halal dengan mendaftar. Dan sampai sekarang kami belum menemukan ayam goreng Kalasan. Kok kalah lagi? Kliwon. Belum menemukan. Izin. Setelah acara ini kami yang akan minta, kami yang akan daftarkan. Kami tidak lanjutin langsung. Oke, clear ya. Clear. Ditindaklanjuti ya. Clear. Oke, Saya sip. harus menjawab lagi. Lanjut pertanyaan berikutnya Pak Haikal. Ya, Dijawab baik, ya. Baik. Jadi SPPG ya Pak berlanjut tiap hari dan terus ya mengenai pertanyaan tadi yang Bapak Sampa Wibowo, Pak Rozi Alam ya tentang di daerahnya belum ada, tercatat di kita sudah 1.717
Apa itu Pak? SPPG yang Iya, halal. saya bicara yang kedua juru potongnya Pak. Juru potong, Ini iya. Dinas Peternakan Iya. Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota datang ke rumah saya, ke rumah aspirasi, menyampaikan meminta juru potong untuk dapat disertifikasi. Baik, baik. Kita lihat dari anggaran ini ada dan belum pernah terjadi di Lampung. Catat itu. Ya, ya Pak. Oke, lagi Pak yang ditindaklanjuti. Bagaimana caranya nanti komunikasi kan gitu loh. Baik, baik Pak. Jadi Pak Haikal tolong di manage Baik, Pak. deputi-deputinya. Baik. Ya. Mengenai Agak- juru sembelih halal, memang Pak kami targetkan 1 desa 1 juleha. Tapi berlanjut nih Pak, lagi berjalan, ya. Itu Kalau kita kerjasama. ngelihat anggaran 2025 kan udah ada Pak. Ini kok nggak ada di Lampung satupun. Jalannya gimana? Ini udah 2026 ini udah. Jalan apa ini maksud? Enggak gini dulu Pak. Kita jangan langsung melakukan pembelaan. Saya punya usaha juga di DPR ini. Saya cek kepada manajer usaha saya di Baso Lampung. Proses pembuatan sertifikasi halal yang dilakukan langsung oleh anak saya yang memiliki pendidikan doktor, mengikuti pelatihan itu dan melakukan penjauhan selama 2 bulan baru sertifikat itu keluar. Dan beberapa pertanyaan, wajar saja kalau di wilayah Jawa itu nggak keluar-keluar atau nggak ada. Anak saya yang usahanya ada di DPR, kantin demokrasi, bakso Lampung, dengan proses 2 bulan lebih baru bisa keluar. Jadi kita nggak bicara keluar, kita bicara di lingkup DPR, Pak. Ini data. Balik. Saya langsung komunikasi. Jadi saya minta, ini anggaran tukang potong ayam, ini sertifikat hal itu potong ini ada Pak pimpinan 2025. Kenapa Lampung nggak ada satupun yang diajarin gitu loh? Orang minta, kan Bapak ngomong 1 desa 1. Ya mana? Saya juga malu no. Jadi gimana ayam itu bagus, bener-bener halal apa enggak? Sertifikatnya nggak ada kok. Terima kasih. Baik, begini baik, Pak Haikal begini. Jadi di anggaran 2025 ada untuk penyedia halal, betul ya? Anggarannya sertifikasi halal, bukan untuk juleha Pak. bukan? Untuk joleha atau sertifikasi halalnya? Sertifikasi halalnya. Untuk bukan sertifikasi halalnya ada anggarannya, betul ya? Untuk Makanya sertifikasi pelan-pelan ini. halal. Ya, untuk sertifikasi halal. Ya, bukan untuk juleha. sertifikasi halal. Sedangkan untuk si joleha itu kan tidak semua kan? Bukan di kita Pak, di Kementan Pak. Di Kementan. Oke. Di Clear ya, berarti bukan wilayahnya dari BPJPH. Bukan, Kementan. Karena si joleha punyanya Pak. Kementan. Siapa itu Pak Amran. Pak Amran Sulaiman. Nah, jadi kita tidak akan menanyakan si joleha karena si joleha punya Pak Arman Sulaiman yang itu anggarannya di sana membantu BPJPH dengan menyiapkan 1 desa 1 joleha. Anggarannya di sana ya? Ya. Betul. Begitu Pak. Clear ya? Clear. Clear. Nah, yang berkaitan dengan sertifikasi halalnya ada di Pak Haikal. Lanjut silakan Pak. Lanjut. Bentar pimpinan. Ya, bentar Pak, silakan Ini, Pak Wahid. biar tuntas. Anak saya punya usaha namanya Roti Uleni. Terkenal di Kudus, Demak, Jepara. Ya. Bentar Pak Wahid, izin. Kita tadi jam 2, kita tambah setengah jam ya. Ya, Lanjut. Pak, Babe, ini Babe saya lihat minta anggaran begitu besar. Cerita, kalau yang daftar yang namanya kafe itu harus bayar 10 juta. Ini bayarnya dengan siapa? Baik. Hah? Berarti kan BB Haikal, berarti BPJPH kan berarti punya pendapatan. Ya. Hah? Baik, saya jawab. Apakah harus 10 juta? Kan kasihan UMKM, Pak. Ya. Masih. Baik, inilah yang saya tunggu pertanyaan dari Pak Wahid.
Inilah tugas kami untuk memberantas oknum-oknum yang mengedepankan pembayaran lebih tinggi yang tidak diketahui. Kami lagi kumpulkan Pak semua invoice itu Pak. Siapa yang tarik itu? Namanya LPH Pak, Lembaga Pemeriksa Halal. Ada LPH, LP POM, MUI di sana. Mereka yang mengambil itu Pak. Di kita resmi cuma 230.000 untuk yang self declare. 600.000 untuk yang menengah. Resmi Pak yang reguler. Yang tadi Pak Wahid sampaikan, yang ternyata 14 dari 130 itu belum bisa karena masuk ke reguler. Reguler peraturannya kudu bayar, sementara saya menjanjikan gratis. Kenapa masuk reguler? Karena ada dagingnya. Self declare tidak boleh ada daging. Jadi yang saya ingin jawab sebenarnya dari awal itu adalah mekanismenya lebih dulu. Jadi ketika seseorang punya usaha, dia mendaftar di laman kami si halal, maka terjadilah Pak semua prosesnya, nomor KTP, NIB dan segalanya. Kemudian dilakukan oleh LPH. Nah disitulah tempatnya. Bukan 10 juta Pak. Kalau saya cerita di lembaga terhormat ini ada yang 1,3 miliar dan udah dibayar Pak. Itulah yang saya katakan, please jadikan satu atap. Tukang roti pinggir jalannya diminta 10 juta Pak. Warteg diminta 10 juta awalnya, yang saya putuskan akhirnya gratis. Warteg itu Pak. Dan pada waktu kita datang Pak ke Kudus, peraturan kepala badan yang menggratiskan belum keluar. Lagi kita asah, lagi kita godok. Dan peraturan kepala badan yang baru Pak, semua warteg, warung Tegal gratis, soto Kudus gratis, sate Madura gratis, yang semua ada embel-embel kedaerahan, itu saya gratiskan. Walaupun itu mendapat tantangan dari LPH-LPH yang selama ini mendapatkan keuangan dari cara mereka melakukan reguler. Itu kami lawan Pak hari ini. Kami buatkan sistem untuk melawan itu. Itu Pak. Makanya saya minta tolong disahkanlah di prolegnas yang kami usulkan itu. Kalau itu disahkan, nggak ada lagi tuh Pak yang namanya LPH maling seperti itu Pak. Kami kumpulkan semua invoice-nya Pak. Saya harus sebut Pak, satu martabak godongan doang diminta 5 juta Pak. Martabak Pak, orangnya datang ke tempat kami. Martabak ini milik salah satu, mereka minta disembunyikan, pendeta yang paling terkenal di Indonesia Pak. Datang ke tempat kami, kami diminta, bohong ini saya bilang. Nggak ada tarik-tarikan seperti ini. Saya jamin 1 kali 24 jam halal karena martabak Pak. Dan dia martabaknya menjualnya martabak manis. Jadi hal ini setiap hari yang kita temukan. Jadi kalau dikatakan, kembali lagi saya mesti jawab, sopannya saya mesti jawab semua. Itu mekanismenya yang nanti akhir. Pelan-pelan Pak Haikal. Pelan-pelan. Oke. Baik, satu, nomor 2. LPH itu lembaga mana aja itu punya? LPH itu pertama ada LP POM MUI. Oke, LP POM MUI. LP POM MUI itu 86% dari semua LPH yang ada di Indonesia. Oke, terus apa lagi? LPH NU. LPH NU. Muhammadiyah. Syarikat Islam. Ya, Matlaul Anwar. Kampus-kampus. Itu semua itu juga ada LPH. Ada di daerah masing-masing dan para pengusaha daerah mendaftar ke mereka. Yang mengerjakan ini regulasinya apa ini? Kenapa dia punya otoritas Undang-Undang 33 2014 dan jaminan halal yang sekarang saya sudah usulkan untuk dirubah. Jadi satu pintu nanti. Itu sebabnya dari pertama kali ditunjuk oleh Presiden saya katakan nomor 1 masih di Magelang. Nomor 1 Pak, regulasi yang mesti diperbaiki. Karena ketika ditunjuk saya sudah belajar total semua regulasinya. Regulasi itu Pak yang membuat BPJPH tidak menjadi independen. Bahkan awalnya kita harus menunggu sebuah fatwa. Akhirnya kita keluarkan lagi fatwa untuk yang halal-halal tadi Pak. Yang self declare tadi Pak. Maka dari itu kami mohon sekali lagi kepada DPR. Mohon setujuilah Pak perubahan itu Pak. Termasuk halal yang luar negeri Pak, hambatannya juga luar biasa. Pak Haikal, ini kan mereka mengajukan ke badan kan, yang melegalkan mereka punya hak untuk katakanlah melakukan. Itu siapa institusinya? Lembaga sertifikasi apa? Kan mereka memeriksa Pak.
Iya, makanya pelan-pelan. Ini saya punya Bapak pengusaha. Katakanlah saya punya organisasi keagamaan. Saya punya LPH. Ya. Oke? Ya. Ini mereka mau ngajukan, UMKM mau ngajukan halal ke saya. Ya. Yang memberikan otoritas saya boleh menerima itu siapa? Di sistem kami, Pak, di sistem. Itu kan badan kan? Iya, iya. Peraturan badan kan? Iya. Kan memang mereka dilindungi oleh undang-undang. Oh, iya. Tiga. Jadi mereka berhak, Pak, ketika perusahaan itu mendaftar, mereka wajib melayani, Pak. Betul. Nah, jadi kan si lembaga ini, Pak, saya katakanlah ini ada lembaga, bikinlah dia LPH. Ya. Oke? Lembaga ini kan harus disertifikasi oleh badan atau SK-nya dari badan nggak? Disertifikasi dong. Iya, kan ini kan sama telur sama ayam namanya. Iya, mereka mendaftar, kita wajib, Pak. Wajib kan? Kita wajib melakukan yang LPH ini wajib kan memberikan bantuan kan? Kita wajib mendatangi dan memverifikasi. Dan kita akhirnya menyetujui bahwa dia sebagai LPH. Iya. Nah, ya kenapa nggak didisiplinkan? Ya, pimpinan izin. Harusnya Ya kan LPH-nya yang bermasalah kata Haikal tadi. memang hari LPH-nya ada yang minta 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Oh, padahal dia punya otoritas LPH itu karena ada badan sebagai yang menstempel ini boleh lo menjalankan LPH. Ya kenapa nggak cabut aja? ini Kamu diam. Kalau mau ngomong. Saya lagi ngomong kamu nyela. Mau ngomong silakan. Betul nggak Bu Haikal? Ya. Ini Bu Haikal lagi. Pak Haikal. siap. LPH itu kan otoritasnya Bapak Haikal yang melegalkan itu. Dia punya otoritas untuk menerima UMKM yang ingin katakanlah mengajukan halal. Kalau mereka terjadi pungutan, ya badan mendisiplinkan ini. Baik. Kenapa harus nunggu undang-undang? Cabut itu. Harus satu pintu ngurusnya ke LPH. Bikin peraturan kepala badan. Mantap. Kan begitu dong. Siap. Sambil bersama-sama kita beresin regulasinya Pak Haikal. Terima kasih, Pak. Clear ya? Terima kasih, Kalau Pak. enggak Pak, ini kita putuskan bikin panja aja nih. Kita pengen jernih dalam memutuskan ini. Baik. Gitu ya? Siap. Terima kasih banyak. Melalui pimpinan dikit Ya, aja. silakan. Tadi Pak Wahid sudah ada yang minta 10 juta ya? Pak Wahid? Pak Wahid udah ada yang minta 10 juta ya? Jadi tolong tanya siapa deputinya? Tanya besok itu siapa yang bertanya, siapa yang meminta 10 juta, pecat. Cabut. Siapa itu? Yang itu, yang anaknya Pak Wahid itu. Mantap. Itu contoh satu. Besok dipecat dan cabut LPH-nya. Terima kasih pimpinan.